Oke, nomor 5. Pada saat peringatan 1 Muharram di pesantren Al-Mubarak, udara terasa cukup dingin, yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian, hujan turun cukup lebat. Tidak lama dari itu terlihat 3 buah kilatan petir secara bersamaan menyambar sebuah pohon kelapa, dan baru 20 detik kemudian terdengar 3 suara guntur dengan kekuatan masing-masing 120 dB. dB ini singkatan dari desibel ya. dB ini adalah desibel. Fenomena tentang petir ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 12. Nah, pertanyaannya adalah taraf intensitas bunyi yang terdengar dan jarak pohon kelapa yang tersambar petir. Yang pertama adalah kalau kita melihat kilatan petir, ya, beberapa detik kemudian baru terdengar suara gunturnya, ya kan? Jadi cahaya duluan terlihat, baru terdengar suara. Ya, sebenarnya cahaya dengan suara petir itu terbentuknya bersamaan. Ya, cuman karena kecepatan cahaya jauh lebih besar daripada kecepatan suara atau kecepatan bunyi, maka bunyi terdengar lebih dulu, cahaya terlihat lebih dulu, baru terdengar bunyi. Itu soalnya berkaitan dengan intensitas dan taraf intensitas bunyi, ya, kemudian berkaitan juga dengan GLB nanti. Nah, jadi ini materi kelas 2. Jadi mungkin kalian belum belajar. Jadi Bapak review dulu konsepnya ya. Jadi ini konsepnya berkaitan dengan taraf intensitas bunyi. Nah, rumus yang pertama, TI. TI itu taraf intensitas 10 dikali log. Kita pakai logaritma di sini. I dibagi dengan I0. Ya, ini rumus yang pertama. Bapak kurung dulu. Nah, rumus ini dipakai kalau berkaitan dengan I. I ini adalah intensitas bunyi. Nanti satuannya adalah watt per meter kuadrat. Ya, sementara I0 ini adalah intensitas ambang. Ya, ambang pendengaran. Nilainya 10 min 5. Ya, tunggu dulu, Bapak lupa nih. Intensitas sama pendengaran pangkat min berapa ya? Ntar kita cari dulu. Bapak lupa, jangan salah informasi nanti. Intensitas ambang. Nilainya berapa? Intensitas ambang pendengaran 10 min 12. Salah. 10 pangkat min 12. Ya, pangkat min 12. Nah, intensitas ambang pendengaran ini adalah bunyi terkecil yang masih bisa didengar oleh telinga manusia. Oke, jadi kalau diketahui intensitas, ditanya taraf intensitas, ini rumusnya. Ya. Kemudian ada rumus yang kedua, TI sama dengan TI2, TI1, jangan TI2 lah ya. TI apa ya? Ya udah TI2 nggak apa-apa. TI2, TI1 ditambah 10 kali log N2 per N1 dikali R2 per R1 dikuadratkan. Nah, ini Bapak buat keterangan dulu. Nah, rumus ini yang kita gunakan ke soal nomor 5 ya. Di mana N itu adalah jumlah sumber bunyi. Kemudian R adalah jarak sumber bunyi. Ya.
Jadi misalnya nanti satu buah mesin bunyinya 10 desibel. Kalau ada 100 mesin bunyinya seberisik apa? Nah, kayak gitu. Itu N. Ya, jadi satu mesin bunyinya segini, kalau ada 100 mesin kan pasti makin berisik kan ya. Nah, itu bunyinya berapa? Nah, itu nanti pakai log N2 per N1. N1-nya satu mesin, N2-nya 100 mesin. Ya. Kemudian kalau pakai R itu gini. Pada jarak 1 meter, kalau kita berdiri pada jarak 1 meter dari mesin bunyinya segini. 10 desibel misalnya. Kalau kita berdirinya jarak 100 meter gimana? Kan bunyinya pasti makin kecil kan? Itu berarti R yang diubah. Ya. Bapak enak gitu ya. Contoh soal nomor 1. Satu mesin misalnya ya. Satu mesin taraf intensitasnya misalnya 10, jangan 10, 60 desibel. Ya. Kalau ada 100 mesin, taraf intensitasnya gimana? Nah, misalnya soalnya gini. Jadi dalam soal ini cuman diubah jumlah mesin, nggak diubah jarak mendengarnya. Ya, maka kita jawab di sini. Satu mesin berarti N1 sama dengan 1. 100 mesin berarti N2 sama dengan 100. Maka jawabannya tulisnya gini. TI2 sama dengan TI1 ya, TI1-nya 60 ya. Ingat rumusnya yang atas ini ya. Atau Bapak buat dulu rumusnya. TI1 ditambah 10 kali log. Log berapa? Dalam soal cuma diubah N, nggak diubah R. Berarti Bapak cuma tulis gini. N2 per N1. Yang R-nya nggak usah ditulis. Ya, maka kita tinggal tulis ini. TI1-nya 60. 10 kali log. N2 per N1. N2-nya 100. N1-nya 1. Ya, nah ini ada matematika sedikit. Ya, log. Ya, kalau log 10 kan 1. Log 100, 2. Log 1000, 3. Gitu kan? Nah, ini angka-angka yang biasa keluar. Berarti sisa 60 ditambah 10. Log 100 kali 2. Berarti 20. Berarti hasilnya 60 tambah 20, 80 desibel. Nah, gitu. Jadi kalau kita berdiri di dekat satu mesin, berisiknya 60 desibel. Mesin berisiknya 80 desibel. Nah, gitu caranya ya. Nah, Bapak kasih lagi contoh. Kalau satu mesin, nomor 2 lah. Satu mesin pada jarak 10 meter, misalnya. Pada jarak 10 meter, taraf intensitasnya 60 desibel. Nah, di sini masih satu mesin. Bapak nggak ubah jumlah mesinnya. Tapi kita berdiri pada jarak 100 meter. Ya. Berisiknya jadi berapa? Nah, gitu. Jadi jumlah R-nya. Di sini R1, di sini R2. Maka cara jawabnya adalah TI 2 sama dengan TI1 ditambah 10 kali log. Nah, yang diubah cuma R kan? Berarti R2. Itu balik. Sorry, ini rumusnya salah ya. Rumusnya kalau R itu R1 per R2. Nah, kalau N ya N2 per N1. Kalau R itu terbalik R1 per R2. Tapi jangan lupa kuadrat. Kalau R itu ada kuadratnya. Berarti log R1 per R2 dikuadratkan. Oke, masukkan angka sekarang. 60 ditambahin 10 log. R1 per R2 berarti 10 per 100 dikuadratkan. 10 dengan 100 coret 1 0 berarti 1/10. 1/10 dikuadratkan jadi 6. Jadinya 60. 60 tambah 10 log ya. Log 1/100. Log 1/100 itu
kan log 10 pangkat min 2. Ya, 60 ditambah 10 kali min 2. Ya, log 10 min 2, ya min 2 log. Ya, berarti hasilnya 60 kurang 20, hasilnya 40 desibel. Gitu caranya ya. Jadi kalau kita berdiri pada jarak 10 meter dari satu mesin, 60 desibel berisiknya. Ya, taraf intensitas taraf berisiknya itu 60 desibel. Kalau kita berdiri pada jarak 100 meter, pasti dia lebih nggak berisik ya, lebih sunyi. Berarti dapatnya 40 desibel ya, sesuai ya. Jadi kalau kita menjauh dari tempat yang berisik, pasti tingkat keberisikannya berkurang. Oke, itu cara menggunakan rumus taraf intensitas. Jadi kalau jumlah aja yang diubah N aja, jarak yang diubah R aja. Pak, kalau diubah dua-dua gimana? Misal jumlah mesin jadi 100, jaraknya juga jadi 100. Maka di sini kalian kalikan nanti. Ya, di sini kalian kalikan. Jadi misalnya nanti 100 per 10 dikali 10 per 100 gitu ya, kuadrat. Jumlah mesinnya dijadikan 100, jaraknya dijadikan 100. Nah, ini kalian kalikan dulu, baru di-log-kan nanti. Sisanya log berapa. Gitu ya, itu cara pakai rumus ini. Nah, ini konsepnya. Kalau udah tahu konsepnya, ada rumusnya di sini. Sekarang coba kita cari. Ya. Berapa ini? Jadi kalau kita cari TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log. Nah, di sini nggak diubah jaraknya kan? Kita mendengar 3 petir sekaligus. Nggak diubah jarak, berarti N2 per N 120 desibel. 10 log. Petirnya jadi 3 nih. Berarti 3. Ya, 3 per 1. Log 3 berapa? Alhamdulillah diketahui dalam soal. Ya, log 3 0,48. Ya, jadi ini harus pakai kalkulator kita kalau nggak diketahui. Kan nggak boleh pakai kalkulator. 120 tambah 10 kali log 3 0,48. Maka hasilnya 120 tambah 4,8. Ya. Hasilnya 124,8. Kita bisa bulatin jadi 125 desibel. Jadi jawabannya itu antara A dan B. 125 desibel. Oke. Nah, sampai sini kita masih ada tugas sedikit lagi mencari jarak. Nah, mencari jarak yang terjadi di jarak terjadinya petir, kita pakai rumus GLB aja. S sama dengan V kali T. Nah, V-nya di sini masalahnya ya. Ya, V-nya ini adalah kecepatan si bunyi dikali T. Nah, kecepatan bunyi di udara itu dia bergantung pada suhu. Ya, di sini nggak diketahui, jadi harusnya diketahui. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hafalkan. Ya, jadi kecepatan bunyi di udara itu berkisar 320, bisa 325, bisa 330, bisa 340. Dia macam-macam kecepatan bunyi tergantung suhu. Nah, di sini suhunya pada 20 derajat Celcius. Kalau kita cek di internet, itu tentu ada. Tapi kan ini bukan sesuatu yang dihafal. Bukan seperti gravitasi. Kalau gravitasi gampang lah, 9,8 atau 10. Nah, tapi di sini angkanya bisa berapa aja kan? Coba kita cek ya, kecepatan bunyi pada suhu 20 derajat. Nah, dapatnya itu 343. Kan bukan sesuatu yang angka biasa yang kita hafalkan. Jadi kecepatan bunyi di udara pada suhu 20 derajat itu nilainya adalah 343 meter per second. Kali waktunya 20 detik. Ya, maka kita akan dapat 6860. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tapi sekali lagi, kecepatan bunyi di udara itu angka yang biasa dipakai itu biasanya 330 meter per second. Ya.
Ini biasa. Kalau Bapak pakainya ini biasa kalau nggak diketahui. Karena 330 itu pada keadaan standar dia, pada keadaan udara standar. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat di internet, kecepatan bunyi pada 120 nilainya segitu, maka jawabannya B. Oke, ini yang Bapak mau garis bawahi adalah sebenarnya berkaitan dengan bunyi, taraf intensitasnya. Ini rumusnya, ya. Sekarang coba kalian tes untuk soal yang ini. Kira-kira jawabannya apa? Kalau perlu rumus, Bapak kasih nampak juga yang atas. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini dia. Itu ada rumus, ada 2 contoh soal yang tadi, ada soal yang harus kalian kerjakan. Oh, ini berkaitan dengan rumus yang atas juga ya, yang berkaitan dengan I. Jadi perhatikan yang dia tanya adalah perbandingan intensitas. Jadi bukan taraf intensitas yang dia tanya, perbandingan intensitas. Jadi yang ditanya itu berkaitan dengan rumus yang pertama ini tadi, yang paling atas, yang log I per I0. Nah, coba tes dulu lah. Anak-anak Olimpiade pasti pintar nih.
Gimana? Ada yang dapat nggak? Kita sama-sama ya. Cara intensitas sebuah mesin adalah 50 dB dan intensitas halilintar 80 dB. Maka perbandingan intensitas. Jadi di sini ditanya perbandingan intensitas. Jadi taraf intensitas yang diketahui ini kita harus ubah ke intensitas. Jadi misal mesin. Untuk mesin dulu. Kan rumusnya gini ya. TI sama dengan 10 kali log. Yang rumus paling atas tadi. Log I dibagi I0. I0 ingat ya. I0 itu sesuatu yang diketahui yaitu 10 pangkat min 12 tadi. TI-nya untuk mesin 50. 50 sama dengan 10 kali log I dibagi 10 min 12. Ini sesuatu yang diketahui. Nolnya coret aja 1. Nah, sekarang kita sisa log I dibagi 10 min 12 sama dengan 5. Log berapa yang 5? Kan tadi kita udah ya. Log 10 pangkat 2, 2. Log berapa yang hasilnya 5? Kan pasti 10 pangkat 5. Ya kan? Berarti kalau begitu nilai I dibagi 10 min 12 itu setara dengan 10 pangkat 5. Ya, berarti I sama dengan 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 12. Berarti I-nya 10 min 7. Ya. Oke, watt per meter kuadrat. Nah, ini isi mesin. Ya, kemudian kita garis untuk halilintar. Halilintar. Dengan cara yang sama. Ya, TI sama dengan, nggak usah tulis rumus lagi ya. Langsung ke nilainya aja. 80 sama dengan 10 log I per. Apa ini? Bentar. Log I dibagi 10 min 12. Nolnya dicoret. Berarti log berapa yang hasilnya 8? Ya, berarti 10 pangkat 8. Setara dengan I dibagi 10 min 12. Berarti I nilainya adalah 10 pangkat 8 dikali 10 min 12. Maka I hasilnya min 4 ya. 10 pangkat min 4 watt per meter kuadrat. Nah, sekarang kita bandingkan nih si mesin dengan si halilintar. Jadi I si mesin dibagi I si halilintar 10 min 7 dibagi 10 min 4. Maka hasilnya kalau kita coret sisa yang atas 10 min 3 bagi 1. Itu berarti 10 min 3 kita bawa ke bawah ya. Jadi 1 dibalik ya maksudnya. 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi I mesin terbalik ini ya. Per I halilintar. Ya 1000 lah ya. Oke. Ini seharusnya bukan 1000 ya. 1/1000 harusnya. Ya, harusnya 1/1000. Ini terbalik ini. Harusnya I halilintar per I mesin baru 1000. Ini agak ada yang salah ya di pilihan jawaban ya. Harusnya 1/1000. Oke, nggak apa-apa. Berarti jawabannya kita ambil yang 1000. Oke, nomor 5. Nomor selanjutnya nih. Pada jarak 5 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf 70. Pada jarak 50 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas berapa? Nah, ini pakai yang R tadi. Ya. Berarti TI2, TI1, ini buat yang lupa rumusnya, 10 log. Yang diubah jarak ya. R1 per R2 dikuadratkan. Nah, ini Bapak udah tulis rumusnya. Coba kalian cari. Jawabannya berapa?
Ayo, ada yang dapat? Jawabannya E, Pak. E. 50. Ya. Ya, betul ya. 70, 10 log. R1-nya 5 bagi 50 dikuadratin. Gitu ya. 70 tambah 10 log. Ini kan 5 dengan 50 kalau dicoret 1/10 ya. 1/10 dikuadratkan 1/100. Berarti 70 tambah 10 log 10 min 2. Berarti 70 kurang 20. Ya, log min 2 itu min 2. Berarti 50 desibel. Good. Next, satu soal lagi. Kalau lupa rumusnya, Bapak tulis dulu. TI 1, 10 log. Ini lengkapnya ya, rumus lengkapnya N1, R1 per R2 kuadratir. Nah, ini rumus lengkapnya tadi. Jarak dengan jumlah sumber diubah apa enggak? Kalau diubah pakai dua-dua, kalau enggak diubah pakai salah satu. Gimana? Ada yang dapat?
Awalnya 60 desibel, 10 log. Awalnya satu sumber bunyi. Akhirnya berapa? Ditambah 9 sumber bunyi. Berarti 1 tambah 9 jadi 10. R1 awalnya 1 meter. Akhirnya jadi 10 meter. Karena dikuadratkan jadi 100. Nolnya coret 1 aja. Jadi 60 tambah 10 log. 1/10. Berarti 10 min 1. Berarti 60 dikurang 10. Sama dengan 50 desibel juga jawabannya. Gitu ya. Jadi terkait taraf intensitas ini tinggal dimasukkan rumus saja sebenarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Cahaya yang dihasilkan 1 kilatan petir lebih baik dari 10 juta bola lampu dengan kekuatan 100 watt. Ya, jadi 1 kilat petir itu dayanya 100 watt bola lampu, tapi bola lampunya sebanyak 10 juta. Berarti kita bisa bilang gini, daya total si petir itu setara dengan 10 juta. 10 juta itu 10 pangkat 7 ya. Karena juta itu pangkat 6, 10-nya Pak ya. Dikali 100 watt. Berarti energi petir atau daya petir itu 10 pangkat 9 watt. Nah, ini satu petir punya daya segini. Kemudian, jika informasi ini dianalogikan ke penggunaan listrik di rumah tangga, maka informasi yang paling benar adalah, nah kita punya daya petir segitu banyak, kita bisa apain? Nah, ibaratnya gitulah ya. Yang A, dapat menyalakan 2.222.222 pompa air 100 watt di rumah dengan kWh meter 2.200 VA. Oke. Kita lihat maksudnya ya. Kita punya segini banyak pompa air, 2 juta pompa air. Masing-masing pompa airnya 100 watt. Nah, segini banyak pompa air ada di mana? Ada di rumah. Nah, pertanyaannya ada nggak satu rumah yang punya pompa air sebanyak ini? Kalau ada pun untuk apa? Kayak gitu ya. Oke lah, katakanlah ada lah ya. Jadi ada suatu rumah yang punya pompa air sebanyak itu. Ya. Apakah bisa menyala semua bersamaan? Ya, kita lihat. Kalau energi petirnya, daya petirnya memang banyak. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya kWh meter rumah itu 2.200 watt. Ya kan? Jadi ini daya rumahnya, bukan daya rumah. Apa namanya? kWh meternya. kWh-nya dia cuma bisa mengeluarkan daya 2.200 watt. Nah, maksudnya gini. Rumah ini dia memasang kWh 2.200 watt. Artinya energi yang bisa masuk ke rumah itu secara bersamaan maksimalnya segini. Ya, kalau lebih dari ini maka terpetik atau maka balik listriknya, mati lampunya. Walaupun dia punya cadangan energi segini banyak nih. Ya. Jadi cadangan energi 10 pangkat 9 watt ini nggak bisa dia gunakan bersamaan. Karena dibatasi oleh kWh meter yang ada di depannya. Jadi kWh meternya cuma 2.200 watt. Kalau dia menggunakan pompa air 100 watt, berarti jumlah pompa air yang bisa dia gunakan adalah 2.200 dibagi dengan 100. Hasilnya berapa? Cuma 22 pompa yang bisa dia gunakan. Ya, secara bersamaan. Kalau lebih dari itu mati listriknya karena kWh itu. Ya, walaupun dia punya energi sebanyak 10/9 watt, dia nggak bisa gunakan sekaligus karena dibatasi oleh kWh. Ingat kWh itu tadi untuk mengukur, dia sekaligus untuk membatasi energi yang masuk. Ya, jadi yang A ini salah nih. Nah, perhatikan kalimat yang B, dapat menyalakan semua lampu di 769.231 rumah.
Nah, yang B dengan yang A itu beda. Kalau yang A, ya, alatnya banyak, 2 juta buah, tapi di satu rumah. Kalau yang B, rumahnya banyak. Ya, dengan KWH meter 1300 watt. Jadi yang B ini KWH-nya 1300 watt. Tapi ini kan di satu rumah ya. Masalahnya di B itu rumahnya nggak satu. Ya, maksudnya gini. Masing-masing rumah. Nah, kita buat gini, jangan satu rumah. Masing-masing rumah punya KWH segini. Tapi jumlah rumahnya banyak. Kalau tadi pompanya banyak di satu rumah. Ya, kalau ini kita bisa anggap begini. Jumlahnya adalah listrik petir tadi 10⁻⁹ dibagi dengan listrik KWH-nya 1300. Jadi ibaratnya kalau yang B itu listrik dari petir dibagi ke rumah-rumah. Ya, masing-masing rumah dia cuma bisa menggunakan 1300. Kita bisa dapat berapa rumah. Gitu ya. Kalau yang A tadi listrik yang bisa digunakan rumah dibagi dengan jumlah pompa. Apa bukan? Dibagi dengan daya pompa. Kita bisa dapat berapa pompa. Nah, jadi beda kalimat, beda maknanya. Nah, kalau kita cari di sini 10⁻⁹ atau 10 juta dibagi 1300, kita akan dapat sekitar, kalau pakai kalkulator, coba pakai aja, 769, 231, ada koma-koma ya. Tapi kita anggap segini aja, rumah. Nah, jadi listrik satu buah petir bisa menyalakan semua lampu yang ada di rumah, ya, dengan masing-masing rumah itu 1300 VA. Kalau kita bagi ya, tadi kan 1300 VA bagi 220. Masih nggak soal nomor 1 tadi? 1300 bagi 220. Nolnya dicoret, 13 bagi 22. Berapa ampere? Ini sekitar 4 ampere lebih ya. Jadi rumahnya lumayan nih. Rumah 5 ampere, 6 ampere. Bisa dihidupkan sebanyak 769.231 rumah dengan satu buah petir. Ya, jawabannya yang B udah benar. Ya, jadi yang A itu menjebak tuh. Ya, yang A itu pompanya banyak tapi nggak bisa hidup bareng karena dibatasi oleh KWH meter 2200. Ya, jadi walaupun energi petirnya banyak, tapi yang masuk ke rumah itu ya 2200. Ya, kalau yang B, energi petir banyak dimasukkan ke 769.000 rumah. Masing-masing rumah 1300. Jadi itu cukup untuk menyalakan semua lampu yang ada di rumah. Gitu ya, paham ya? Oke, Bapak mau cek dulu nih. Jangan-jangan Bapak ngomong sendiri dari tadi. Soalnya nggak ada yang bertanya, nggak ada yang ini. Bapak mau cek masih aktif apa nggak nih? Coba semuanya ketikkan di pesan nama masing-masing. Ya, ketikkan di pesan yang ada di Zoom ini nama masing-masing. Bapak mau lihat berapa orang yang masih aktif. Ya, tapi huruf vokalnya diganti dengan huruf U semua. Jadi kalau nama Bapak misalnya Andi, berarti diganti semua huruf vokal dengan huruf U jadi undu gitu ya. Nah, silakan disesuaikan. Coba kirim ke grup. Bapak mau lihat berapa orang yang masih aktif mendengarkan. Jangan-jangan nggak ada yang dengar. Oke, ada Talita, Tulutu ya. Lutufu. Oke. Oke, yang Muhammad nggak usah diganti ya. Timbul dosa. Yang Muhammad ganti tetap M aja. Jadi M Uzuzu. Nuduwu itu harusnya bukan Nudua tuh, Nuduwu Rusku harusnya. Ada dulu, oke, ada Dufu, oke, masih ada 6 juta orang di sini. Kita tunggu 7 Junutun Ubnu. Unusu Ludu. Oke, mantap. Apalagi
Ya, ada Rusku Wulunduru, ada Urumuku, ada Ufulunu, Unusu Mulundu. Oke. Ya, alhamdulillah berarti masih fokus mendengarkan ya. Instruksinya juga masih jelas terdengar. Oke, Bapak cuma mau cek, jangan sampai kalian nggak mendengar instruksi Bapak, nggak mendengar penjelasan tadi ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang ini masih berkaitan dengan listrik. Oke, enggak. Yang listrik kita udah bahas tadi ya. Oh iya. Oke. Waktu kita masih ada. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di asrama putri, para santriwati terbiasa berwudhu di ruang khusus putri. Pesantren memiliki sebuah bak air penampungan yang dialirkan melalui sebuah pipa paralon secara horizontal yang memiliki dua penampang dengan ukuran berbeda. Nah, jadi kalau air ngalir gini dengan ukuran pipa yang berbeda, itu konsepnya ke fluida, ya. Pasti fluida yang mengalir itu dinamis, ya. Ada dua konsep di sini. Nanti kalau konsepnya adalah dari pipa besar ke pipa kecil, misalnya ngalir air dari pipa besar ke pipa kecil, misalnya ini pipa besar, ini pipa kecil, ya ada nanti A1, di sini ada A2. Nah, air yang mengalir di pipa besar V1, air yang mengalir ke pipa kecil ini adalah V2. Ya, jadi air yang mengalir dari pipa besar ke pipa kecil itu kecepatannya pasti beda. Ya, ketika masuk ke pipa kecil pasti kecepatannya makin besar. Ya kan, sama kita siram bunga, tapi airnya lelet. Ya kan, kita pencet tuh. Nah, kalau kita pencet nanti airnya makin cepat. Ya. Nah, di sini yang pertama berlaku kalau soal seperti ini berlaku persamaan kontinuitas. Rumusnya adalah A1 kali V1, A2 kali V2. Jadi nanti A itu adalah luas penampang, V-nya adalah kecepatan. Tapi kalau dalam soal diketahui nanti bukan luas pipa, tapi diketahui jari-jari pipa. Ya, karena luas pipa itu biasanya lingkaran. Maka rumusnya berubah menjadi R1 kuadrat V1 R2 kuadrat kali V2. Atau dalam diameter D1 kuadrat V1 D2 kuadrat V2. Ya, jadi bisa dalam bentuk jari-jari atau diameter. Tapi kalau ada soal berkaitan dengan suatu pipa, pipanya nanti berbeda tinggi. Misalnya kita naikkan air dari lantai 1 ke lantai 2. Misalnya, jadi ada nanti perbedaan tinggi. Ada di sini H2. Di sini lantai 1 H1. Ini tanahnya. Nah, air yang mengalir dari lantai 1 ke lantai 2 kan pasti beda juga kecepatannya. Nanti beda juga tekanannya. Jadi di sini ada P1, di kanan ada P2. Nah, ini konsepnya lari ke azas Bernoulli. Nah, ini yang kelas 2 pasti udah belajar. Oke, azas Bernoulli. Nah, rumusnya jadinya gini. P1 tambah setengah rho P1 kuadrat. Rho udah pasti massa jenis ya, karena kita mainnya cairan di sini. Rho kali I kali H1 sama dengan P2 tambah setengah rho P2 kuadrat tambah rho kali G kali H2. Ini adalah persamaan azas Bernoulli. Nah, untuk soal ini kita pakai. Oke, kita lihat. Kita tulis yang diketahui dulu. Oke, untuk pakai itu nomor 7, kita buat pembatas ini ya. Ketahui dia kan, nah pipanya secara horizontal katanya. Kalau pipa secara horizontal berarti nggak ada
dinaikkan ya. Jadi kalau horizontal, pipanya secara horizontal, itu artinya H1 sama dengan H2. Ya, jadi Bernoulli tadi, kalau H1 sama dengan H2, H1 dengan H2-nya ini kita coret ya. Karena sama dimasukkan ya. Di pipa horizontal itu begitu. Memiliki dua penampang dengan ukuran berbeda. Penampang pertama ukuran A1. Jadi ada A1, diketahuinya, ada A2. Di mana diameternya D2 itu setengah D1. Jadi diketahui luas penampang, tapi nggak diketahui nilai A, nilai D. Jadi nggak apa-apa, kita pakai rumus yang ada D-nya aja nanti. Tekanan air yang mengalir pada penampang besar. Penampang besar tadi adalah 1 ya, berarti P1 1,5 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat. Dan kecepatannya berarti V1, kecepatan di tempat besar 1 meter per second. Diketahui massa jenis air 1000. Pernyataan yang benar terkait kondisi ini. Berarti kita cari ya tekanan airnya. Ya. Jadi pakai rumus yang ini ya, Bernoulli, kita akan dapat insyaallah. P1-nya 1,5 kali 10⁵ tambah setengah kali ρ-nya air tadi 1000 dalam soal diketahui ya. ρ air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gitu ya. Setengah kali V1. V1-nya 1 kuadrat tetap 1. Nah, ini nggak ada lagi ya. Jadi ingat tadi yang ini dengan yang ini itu dihilangkan saja. Karena pipanya horizontal. Jadi kita langsung aja sama dengan P2 ditambah setengah kali 1000 kaliin V2 kuadrat. Nah, ini persamaannya. Kita mau cari P2, tapi nggak ada V2. Nggak bisa kan? Berarti kita pending dulu, kita tunda dulu, kita cari dulu V2. Dari mana? Dari rumus persamaan kontinuitas. Ya, jadi kita cari dulu. Cari nilai V2. Rumusnya dari mana? Karena diketahui diameter. Tadi kita pakai D aja. D1 kuadrat dikali V1. D2 kuadrat dikali V2. Ya. Diketahui apa tadi? Diketahui D2 sama dengan setengah D1. Berarti D1-nya biarin aja. V1-nya 1. D2-nya setengah D1. Tapi di kuadrat. Kali V2. Berarti D1 kuadrat sama dengan 1/4 D1 kuadrat. Ya, D1-nya kita coret aja. Kali V2. 1/4 ke kiri jadi terbalik ya. Jadi V2 sama dengan 4 meter per second. Baru masukkan lagi ke atas ini. Di sini 1,5 kali 10⁵. Di sini 500 kali setengah ya. Sama dengan P2 di sini 500 dikaliin 4. Dikuadratkan 4. Berarti di sini 10⁵ berarti 2, 3, 4, 5 ya. 150.000 berarti. Tambah 500 sama dengan P2 tambah 5 kali 16, 80, 8.000 berarti kan. Berarti P2 sama dengan 150.500 dikurang 8.000. Berarti P2 sama dengan 142.500 Pascal. Ya. Ini adalah tekanan di tempat 2. 142.500. 142.500. Ya, udah betul? Berarti hasilnya jawabannya yang A. Tekanannya 142.500. Gitu ya. Jadi kita pakai persamaan Bernoulli. Ya, kebetulan H-nya sama karena horizontal, kita abaikan H-nya. Tapi kalau ada ketinggiannya H1, H2, nanti rumusnya lebih panjang lagi itu ya. Ada rugi H. Di sini kita agak pendek di sini karena rugi H-nya kita nggak pakai. Ya, karena H-nya sama tadi. Gitu ya, ini adalah rumus Bernoulli. Ini sering keluar ya, soal Bernoulli untuk KSM.
Nah, Bapak mau kalian kerjakan yang soal ini. Nah, ini Bapak kasih nampak rumusnya di atas. Nah, coba kalian kerjakan dong. Ini sama ya, kayak tadi pakai rumus Bernoulli iya, pakai rumus persamaan kontinuitas juga iya. Jadi rumus ini juga dipakai. D, kebetulan di sini pun diameter diketahui. Jadi kalian pakai rumus D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2 untuk cari V-nya. Kemudian untuk cari tekanannya pakai rumus yang sama seperti tadi. Nah, ini pun sama pipa mendatar. Jadi ini pas mirip kali ini soalnya. Ini pun sama pipa mendatar. Berarti nggak pakai yang H, rugi H itu dicoret. Persis kali ini sama soalnya. Cuma ditanyanya dua aja. Coba kalian tes cari. Gimana? Udah dapat? Jadi kalau kita tulis diketahui D1 6 cm, D2 3 cm. Pada bagian diameter besar berarti V1 1 meter per second, V2 nggak ada. Berarti cari dulu ya, karena kita tahu harus dicari, kita buat langsung di sini. D1 kuadrat V1, D2 kuadrat V2. Nah, ini sama-sama senti kan? Kalau sama-sama senti, rumusnya kayak gini itu nggak perlu diubah. Karena kalau kita ubah pun kita coret juga nanti. Jadi di sini langsung aja, kalian bisa buat kayak gini rumusnya. V2 sama dengan D1 per D2, kuadratnya di luar. Nah, gitu juga boleh kalau mau cepat. Kuadrat luar V1. Jadi V2 D1 per D2 6/3 dikuadratin kaliin 1. 6/3 itu kan dicoret dulu ya. 2 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. 4 kali 1 4.
meter per second. Ya udah, berarti jawabannya antara A dan C, ya kan? Kemudian pakai yang rumus tadi untuk dapatin tekanan. Ya, jadi nanti V1 setengah rho V1 kuadrat. Ini karena dalam soal air, cepat ya. Pada teman juga bagian yang besar air ya. Air berarti 1000 ya. V2 ditambahin setengah rho V2 kuadrat. V1-nya 15 kPa. Lihat ya, kPa. Ini satuannya pun kPa, nggak perlu diubah. Jawabannya dalam kPa juga. Kilopascal. Ditambah setengah rho, setengah kali 1000. V1-nya 1 kuadrat. Sama dengan V2 mau kita cari setengah kali 1000 juga. Kali 4 dikuadratin. 15.000 PA ditambahin 500 PA. P2 500 kali 4 5 kali 16 8.000. Ya, harusnya sama kayak tadi ya, sama persis. Ya, sama kayak tadi. P2 sama dengan oh, enggak beda. Ini 15. Kalau tadi angka awalnya 15 juga dong. Oh, enggak. Yang tadi 150.000. Sekarang 15.000. Ya, beda-beda. Berarti 15.500 dikurang 8.000. Ya, beda. Udah. 15.87 ya. 7.500 Pascal atau 7,5 kilo Pascal. Karena kilo kan ngambil 1000 ya. Berarti jawabannya C. Gitu ya. Nah, nomor ini yang terakhir. Kita sama-sama aja. Perhatikan gambar di bawah ini. Air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A dengan C. Nah, berarti ini A ya. A si A dibanding A si C. Ya, luas itu A. Jadi luas penampang A, AA per AC 8/3. Jika ya, siapa apa tadi? Jika cepat aliran, ya kita sedikit lagi nih ya, satu soal lagi yang terakhir. Jika cepat aliran pada pipa A sama dengan V, maka cepat perbandingan A terhadap C. Ya, jadi langsung aja. AA kali VA sama dengan AC kali VC ya. Jadi VC sama dengan AA per AC dikali VA. Ya, good. 8/3V. Ya, jadi jawabannya B. Ya, di sini soalnya belum terdengar azan. Ya, di sini agak telat sedikit azan. Oke. Baiklah, karena udah azan, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.